Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam nada, syair, dan sabda firman Tuhan setiap hari. Kita masih lanjut di dalam eksposisi kitab Roma. Dan hari ini saya akan membawa saudara untuk membaca Roma pasal 11 ayat 11 dan 12. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 4, Ajaib Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku memuliakan Tuhanku penebus, bebanku dihilangkan, jiwaku sucilah, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku dan menghapus semua dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku dan menghapus semua dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Haleluya. Ajaibnya anugerah Allah bagi setiap hidup kita. Karena itu tadi kita lihat bahwa kalau semuanya itu terjadi karena kasih karunia, bukan lagi karena perbuatan. Karena kalau karena perbuatan, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi anugerah dan kasih karunia itu bahasanya, pengertiannya sama. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita maju melihat dalam eksposisi kitab Roma ini. Saya mengajak kita membaca Roma pasalnya yang ke-11 ayat 11 dan ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Roma 11 ayat 11 dan ayat 12. Di sana dikatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jelas sekali bagi kita hari ini, semakin terlihat jelas. Tadi saya sudah katakan bagaimana Israel akhirnya menolak Allah dan mereka menolak untuk menaati Allah, sampai membuat Allah memang menyingkirkan mereka dari tanah air mereka.
Ya, sampai sekian ratus tahun lamanya, beratus-ratus tahun, dan orang sudah menganggap bahwa Yerusalem itu bukan punya Israel lagi. Nah, kita lihat di sini Alkitab lebih dalam membuka, menggali, mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang lalu. Jadi dengan demikian di sini dikatakan, maka aku bertanya. Pertanyaannya Paulus, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Alkitab menegaskan sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran Israel, oleh penolakan Israel terhadap Yesus sebagai Mesias mereka, maka apa yang terjadi? Anugerah Allah itu mendapat tempat bagi bangsa-bangsa lain. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain dan membuat mereka cemburu. Wah, jadi saudara perhatikan. Jadi apakah mereka tersandung? Sekali-kali tidak. Memang Allah membiarkan ketika satu bangsa, ketika bangsa Israel mereka tegar tengkuk, tetap mereka berontak terhadap Allah. Apakah merubah program Allah? Sekali-kali tidak. Allah tetap akan menjalankan program Allah, cuma program Allah tertunda. Dengan penolakan Israel, apakah Allah menolak mereka? Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena justru oleh penolakan Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan saudara dan saya menikmati penolakan daripada bangsa Israel itu sendiri. Wow, jelas sekali kebenaran Allah ini bagi kita. Jadi kitanya yang harus bersyukur sebenarnya, ya. Kita harus bersyukur karena oleh penolakan Israel terhadap janji Allah, terhadap Kristus yang datang menjadi raja bagi mereka, justru penolakan mereka itu anugerah Allah sampai kepada bangsa lain, kepada saudara dan saya hari ini. Wow, luar biasa kita lihat kekuatan kebenaran Allah yang Allah benar-benar jaga. Allah itu menjaga benar kekuatan kebenarannya supaya menyumbat mulut orang-orang yang menuduh Allah yang salah, menyumbat setiap mulut orang yang mengarang-arang sejarah yang keliru di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan itu ketika kita dapat memahami prinsip-prinsip Allah, karena apapun sejarah yang dibuat oleh orang terbatas, karena dia bisa mengarang-arang sejarah. Tetapi Allah tidak akan pernah mengarang sejarah, karena Allah pembuat sejarah di alam semesta ini. Ya, sejarah mulai dari penciptaan sampai hari ini Allah yang membuatnya sejarah itu. Kita ada dalam sejarah itu. Setiap kita lahir dalam sejarah yang berbeda-beda dari generasi ke generasi, dan Allah tetap ada karena Dia Allah Maha Kuasa, Allah Maha Keberadaan, dan Allah tetap ada dan mengontrol dan menguasai sejarah. Dan kalau Allah menulis sejarah di dalam Alkitab dan orang menolak, bahkan orang membantahkan Allah, dia sudah hebat dari Allah. Anda harus bertobat karena Anda sudah menjadi lebih dari Allah yang memberikan kesaksian palsu, dan Allah memberikan kesaksian benar yang adalah firman Allah. Jadi saudara lihat di sini. Nah, Allah dengan penolakan Israel, kembali lagi dengan penolakan Israel. Jadi kembali lagi pada saat Allah memberi janji melalui Yesaya bahwa Dia akan menjadi raja. Namanya disebut penasehat ajaib, raja yang perkasa, Allah yang kekal, raja damai. Dengar baik, ini sudah dinubuatkan 700 tahun. Kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus hadir, Allah sudah menyuruh nabinya Yesaya menubuatkan tentang Kristus yang akan memerintah Israel dan kerajaannya akan kokoh di sana. Tetapi pada saat setelah 700 tahun berita itu didengungkan, disampaikan, dinubuatkan, dan saat Kristus hadir, Kristus menawarkan diri menjadi raja untuk
untuk menggenapkan semua nubuatan di perjanjian lama, Israel saat itu tidak siap menerima. Bahkan mereka menolak Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Raja mereka. Yang pada akhirnya kita melihat di sini bahwa penolakan mereka justru membuka ruang. Penolakan Israel membuka kesempatan. Penolakan Israel terhadap Yesus yang adalah Mesias mereka memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain menerima keselamatan. Dengan mereka menolak Mesias, berarti Yesus tersalib dan salib Kristus bagi seluruh dunia. Penyaliban Kristus itu menggenapkan rancangan Allah, karya Allah, janji Allah dari Adam dan Hawa pada waktu awalnya. Bahwa keturunan iblis akan meremukkan tumitnya Kristus. Dan keturunan wanita ini yang Yesus akan meremukkan kepala iblis. Kuasa iblis, kekuatan, sengat maut itu dihancurkan, itu dikalahkan, itu dipatahkan di atas kayu salib. Dan dengan itulah keselamatan sampai kepada semua orang. Itu sebabnya kita akan belajar lihat ke depannya bahwa tidak akan ada lagi perbedaan. Di masa ini Allah tidak membuat pembedaan karena baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka kita semua sama ada dalam program kasih karunia Allah. Jelas bukan? Kita semakin dibukakan oleh kebenaran firman Allah untuk memahami, melihat program Allah yang tidak pernah meleset. Allah benar-benar ketika orang merancangkan berbeda dengan rancangan Allah, justru dalam program manusia yang berbeda itulah membuat karya Allah semakin terbuka luas. Dengan Israel menolak Yesus, maka pada akhirnya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena hanya dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka keselamatan dibukakan bagi setiap person. Jadi kalau pilihan Allah, itu Allah memilih secara bangsa dari Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, dari Yakub berubah nama menjadi Israel, dan dari Yakub 12 suku, 12 anak Yakub menjadi 12 suku Israel, dan merekalah yang menerima atau meneruskan janji Allah yang diberikan Allah atas pilihan anugerahnya kepada Abraham, nenek moyang mereka sampai hari ini. Jadi Allah tidak pernah menolak Israel. Cuman hari ini perhatikan baik, Allah membuat mereka lewat penolakan mereka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan Allah membuat mereka cemburu dengan apa? Dengan bangsa-bangsa lain diprioritas oleh Allah hari ini. Kalau dulu Israel menjadi prioritas Allah karena mereka adalah bangsa khusus, bangsa pilihan Allah yang khusus. Itulah sebabnya Israel selalu dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah mereka menolak kasih karunia Allah, ketika mereka menolak kesempatan untuk menerima raja dalam kehidupan mereka, untuk memerintah mereka, maka yang terjadi adalah Allah membuka pintu keselamatan umum kepada semua orang dan tidak ada pembedaan. Itu sebabnya hari ini Israel menjadi cemburu, benar-benar cemburu. Kenapa mereka cemburu? Karena tadinya mereka diutamakan oleh Allah, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan justru bangsa Israel secara bangsa menolak Allah. Dengan mereka menolak Bapa, di mana Allah mengutus nabi-nabi tadi sudah dijelaskan oleh Yesaya maupun oleh Elia, mereka membunuh. Kemudian Yesus datang sebagai manusia, menjadi manusia, diam di antara mereka untuk mewujudkan rencana Allah.
rencana Allah, janji Allah bagi bangsa Israel untuk mendirikan kerajaan bagi mereka, Mesias itu pun mereka bunuh, mereka salibkan dia. Dengan jalan penyaliban itu, maka keselamatan terbuka, pintu anugerah terbuka luas bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga itu oleh penolakan Israel, keselamatan sampai kepada kita. Sampai di sini Anda jelas? Kiranya kita semakin maju di dalam pemahaman, supaya dengan demikian kita bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang Allah dan rencana karyanya bagi Israel maupun non-Israel, bagi kita semua hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan, saudara saya diberkati.